Indonesia merupakan negara yang terkenal sekali dengan berbagai macam keanekaragaman yang terkandung di dalamnya. Tak heran jika para warganya membangga-banggakan dan mengeluk-elukan segala keanekaragaman tersebut, seperti mempunyai banyak sekali pulau, mempunyai banyak sekali bonus demografi, mempunyai banyak sekali suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi itu, keanekaragaman tersebut tidak hanya berhenti di situ saja. Semakin hari semakin tahun, Indonesia semakin update dengan keanekaragamannya, sehingga menjadikan Indonesia menjadi lebih kaya, dan sudah seharusnya para warganya juga ikut bangga. Seperti keanekaragaman yang muncul di akhir-akhir ini, yaitu ada korupsi yang sudah menjadi budaya. Ya, meskipun negatif, hal tersebut juga merupakan bagian dari Indonesia. Mau gimana lagi kalau kita tidak mengakuinya sebagai warga negara. Akan tetapi, sebagai warga negara yang budiman, kita harus bisa merubah sesuatu yang negatif, minimal lah menjadi netral, kalau enggak bisa positif. Maka dari itu, di sini kita akan membahas keanekaragaman baru Indonesia yang negatif untuk kita ubah, tetapi tidak berdasarkan kita sebagai orang yang realistis, ya. Karena kalau kita lihat, sudah banyak sekali para aktivis, para komentatoris, para mendataris, para ris lainnya. Kita akan melihat dari atau mencoba mengubahnya, mengotak-atiknya berdasarkan perspektif yang sangat-sangat imajinasi, yaitu ini dia, ngapnime, wibu. Ya, wibu seringkali dipandang sebelah mata, tak punya reputasi. Orang yang suka anime biasa disebut wibu, atau istilah lainnya, nggak tahu lah. Mereka terkesan introvert, tak punya masa depan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah saya melihat pada sesosok wibu atau mengamati sedemikian wibu, sebenarnya mereka mempunyai insting gila yang mampu merubah dunia. Maka dari itu, saya akan mencoba merangkum beberapa pokok negeri yang mungkin hanya bisa diselesaikan oleh para wibu-wibu ini melalui imajinasi mereka dengan ide-ide gila mereka. Kita mulai saja dari problematika pertama negara Indonesia, yaitu pengangguran. Kita telisik dulu pengangguran itu sebabnya apa, lalu kita akan mencoba menyelesaikan dengan jurus-jurus di anime yang mampu menyelesaikan problem-problem berikut ini. Mengenai pengangguran, kita bisa telisik bahwasanya identik dengan tidak punya uang, miskin, atau tidak punya kerjaan, dan lain sebagainya. Kan tetapi di sini saya melihat bahwa pengangguran itu sebenarnya dia identik dengan tidak mempunyai pekerjaan, entah pekerjaan yang menghasilkan atau menghasilkan uang, atau pun sekedar hanya kegiatan. Maka dari itu di sini saya menempatkan sesosok tokoh atau jurus pada anime, yaitu ada Asta dan Naruto. Mengapa? Karena saya lihat tokoh Asta dan Naruto ini mempunyai etos atau ambisi yang cukup tinggi
meskipun mereka sering dicaci maki dan dianggap remeh, tetapi mereka tetap berusaha sekuat mungkin dan demi mewujudkan ambisi atau cita-citanya. Ya sebenarnya tidak hanya Asta dan Naruto saja ya. Di serial anime lain juga banyak, terutama tokoh utamanya yang biasanya motivasinya cukup gacor palah dan etos kerjanya cukup tinggi melebihi para aparatur sipil. Untuk problematika selanjutnya yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan sangat identik dengan minimnya pendapatan ekonomi. Dan di Indonesia sendiri saya lihat-lihat dari tahun ke tahun, dari dulu hingga saat ini, kemiskinan sangat sulit untuk diberantas. Atau minimal diturunkanlah. Malah kayaknya ya semakin meningkat kemiskinan di negeri tercintong ini. Dengan demikian, dengan sulitnya penuntasan kemiskinan, maka kita akan mengundang tokoh di anime sehingga mampu menyelesaikan masalah ini, yaitu kita panggil, please welcome Gildo Tesoro dari One Piece. Kita bisa lihat Gildo Tesoro, dia mampu mengeluarkan emas karena memakan buah iblis, emas Nomi, sehingga dia mampu mengeluarkan emas tanpa batas, tanpa harus mengeruk tambang Grasberg. Yang digadang-gadang kalau tambang Grasberg itu dikelola oleh Indonesia sendiri dan emasnya dibagikan ke seluruh warga negara, maka seluruh warga akan makmur dan kaya. Tapi itu hanyalah hayalan, maka kita akan menyangkutkannya dengan hayalan juga, yaitu dengan memanggil tokoh anime yang bernama Gildo Tesoro. Sepertinya ini sangat cocok menurut saya. Akan tetapi ya kalau di anime lain saya hanya kepikirannya ini, jadi saya mengeluarkan nama Gildo Tesoro One Piece untuk kasus kemiskinan ini. Lanjut untuk problematika yang ketiga, yaitu ada kriminalitas. Ya, di berita-berita sendiri sangat banyak sekali adegan-adegan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para manusia yang menyimpang, dan akhirnya ada banyak manusia yang menjadi korban. Cukup mengerikan dan meresahkan kriminalitas ini sendiri. Maka dari itu, karena cukup mengerikan dan sangat-sangat sosok kriminal ini cukup tidak terdeteksi, maka saya akan memanggil tokoh anime yaitu dari Demon Slayer, yaitu para Hashira. Please welcome to Indonesia untuk menuntaskan kriminalitas. Mengapa saya memilih para Hashira? Karena di serial Demon Slayer, terutama Hashira itu, mereka bisa mampu mendeteksi hawa keberadaan jahat, roh-roh jahat atau iblis-iblis yang bersemayam atau menyamar, baik menjadi manusia atau wujud aslinya. Maka dari itu saya memilih Hashira supaya bisa mendeteksi langsung dan membabat langsung kepalanya para kriminal tersebut. Oke ya. Untuk selanjutnya ada problem aliran sesat, di mana di Indonesia akhir-akhir ini dengan masifnya berita dari sosial media, aliran sesat sangat menjamur, ataupun juga aliran-aliran tidak bermutu yang menjamur. Kita bisa lihat sendiri pada akun sosmed sendiri-sendiri, karena saya tidak bisa share screen dan cukup muak dengan kasus aliran sesat ini. Saya telisik aliran sesat ini bersumber dari mindset dari yang sosok atau proyektil dari otak, pikiran, atau kelemahan mindset, atau ya bisa dikatakan
mungkin SDM low, karena bersumber dari pikiran yang lemah, atau ya semacam itu. Saya akan memanggil psikolog. Kalau psikolog saja sepertinya cukup hanya mampu memeditasi saja, tapi kalau di anime ada tokoh yang mampu mereset orang hingga menjadi keadaan seperti bayi semula, yaitu Puding di serial One Piece. Kok One Piece terus ya karena yaitu ya yang paling overrated dan kompleks, dimana kita bahas lagi. Sosok Puding ini mampu mereset ingatan orang, seperti mendelete ingatan orang sehingga dia tidak mengingat kembali ingatan yang telah dihapus oleh Puding, karena Puding ini memakan buah iblis, hapus data file Nomi. Tetapi tidak cukup Puding saja, nanti kalau sudah dihapus ingatannya, nanti dia kedoktrin lagi oleh guru sesatnya, maka dia sesat lagi. Maka dari itu kita butuh seorang guru yang cukup kompeten, yaitu ada Jiraiya Sensei dan tentunya Kakashi Sensei ataupun Mei-o Relic-san, atau ya guru-guru di anime lain lah. Pasti mereka mempunyai ilmu yang kompeten dan dipastikan mempunyai nasab yang bagus dan tidak sesat. Begitulah. Kemudian menginjak masalah yang kelima, yaitu ada sampah sendiri cukup berserakan di mana-mana, terutama di kota-kota besar di Indonesia ya. Di pantai Bali juga saya pernah lihat berjuta-juta ton sampah menepi atau menyenja di pantai-pantai Bali. Cukup meresahkan. Sampah sendiri di Indonesia semakin membludak dan menjadi negara tersampah sepertinya, bertengger di urutan teratas bidang persampahan duniawi. Kemudian untuk solusinya kita sudah punya Pandawara, tetapi saya kira Bung Pandawara sendiri dengan 5 orang sepertinya belum mampu mengatasi seluruh Indonesia. Maka akan dibutuhkan kembali sosok lagi, seperti sosok bernama Ueki Kun dari serial The Law of Ueki, di mana dia mempunyai jurus mampu mengubah sampah menjadi pohon. Sangat-sangat solutif sosok Ueki ini dibutuhkan oleh Indonesia. Maka dari itu tolonglah, kalau bisa hadirlah di Indonesia. Selain sampahnya jadi bersih atau hilang, terdelete, juga kita mampu mereboisasi hutan sekaligus. Hutan-hutan yang sudah digunduli para pencukur handal barbershop pemerintah Indonesia. Untuk selanjutnya sepertinya ini adalah masalah terakhir di segmen ini, yaitu yang paling membanggakan negeri, yaitu korupsi. Bahkan korupsi di Indonesia itu ada Liga 1-nya ya, ada urutan pertama, ada Pertamina, ada Timah dan lain-lain lah. Saya kebetulan fanbase Manchester United di posisi bawah ya, sehingga tidak mampu untuk mendongakkan kepala ke atas untuk melihat atau maupun ingin menyaingi para top tier di Liga Korupsi Indonesia ini. Korupsi
ada KPK yang sudah menangani, akan tetapi sepertinya mereka tidak membuat efek jera atau membuat efek scare kepada para koruptor, sehingga semakin kesini ya korupsi terus berjalan dengan lancar dengan berbagai motif-motif baru. Dan ini kalau dibiarkan bisa-bisa kedepannya negara ini milik seorang atau beberapa komplotan koruptor ini. Nasib warga dipertaruhkan. Maka dari itu saya akan mengundang beliau Mbah Genrusai dari Blitz Yamamoto Genrusai dengan jurus Bankai yaitu Zankano Tachi. Sangat-sangat mengerikan ini. Misal seorang koruptor sudah masuk domain Bankai beliau, maka dipastikan dia akan ketakutan sehingga akan membuat efek jera, karena ini mengerikan sekali. Kalau Anda melihat sendiri anime Blitz saat Mbah Yamamoto Genrusai menjurus Bankai terhadap Yhwach sendiri sebagai raja dari segala raja musuh pun ketar-ketir. Apalagi korupsi ini cukup, seharusnya sepertinya sudah cukup untuk segmen kali ini. Disclaimer ya, tokoh-tokoh anime tadi itu seputar anime yang saya lihat. Kalau misal ada tokoh lain yang lebih cocok atau pantas, ya silahkan komen atau apalah. Sekian, see you.